Oke guys, welcome back to Sendal Putus tentang pembahasan spoiler atau alias cerita ke-111. Maaf banget nih, kita lagi menggunakan suara sendiri, bukan lagi suara Google. Jadi, spoiler ini kita akan membahas yang spoiler sebelumnya, di mana spoiler sebelumnya yang menceritakan bahwa Soyan telah sampai ke markas besar lembah api berkobar dan bertemu dengan kepala lembah yang juga memiliki api surgawi sel naga petir. Tangzer bersama pula putri permata wayangnya Changhua karena Hua terkena membalas dari api 9 naga petir. Bapaknya pun berusaha menyempurnakan pil bodhisattva api untuknya, dan oleh karena itulah sang tetua lembah membutuhkan bantuan dari dua alkemis tingkat tinggi untuk menyempurnakan pil bodhisattva api beramai-ramai. Meskipun tidak dapat menjanjikan, Tang Zhen akan memberikan Soyan kesempatan untuk mempelajari transformasi api tiga misterius selama alkemis muda itu berhasil membentuknya menyempurnakan pil bodhisattva api. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung kita terobos. Seperti yang sudah dibahas di spoiler sebelumnya, udah nonton belum? Pemurnian pil body api telah dimulai dan Tang Zhen selaku satu-satunya alkemis karbitan akan memulai perannya dalam menyempurnakan bahan obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika api sel naga petir mengeluarkan raungan naga dan dalam saat menelan semua bahan obat dalam nyala api peraknya, Soyan dan tetua Huang alias Huang Peng juga mulai memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam kuali, dimana meskipun Soyan baik-baik saja, Huang Peng sudah mulai menunjukkan kengeriannya saat kekuatan spiritualnya dipanggung oleh api. Kalau saja bukan karena pil obat pemberian Tang Zhen, sepertinya Huang Pen tidak akan mampu bertahan pada detik pertama kekuatan spiritualnya saat memasuki kuali obat, karena kali ini Tang Zhen tidak menahan kekuatan api naga petir sama sekali seperti pengujian alkemis sebelumnya. Sekitar 20 menit kemudian, api sel naga petir bergetar sebelum memuntahkan sekelompok cairan yang mengeluarkan wangian obat padat yang turut mengertikan bahwa penyempurnaan bahan obat gelombang pertama sudah selesai. Soyan dan Huang Peng menarik napas dalam-dalam ketika Tang Zhen mengarahkan untuk segera masuk ke proses penyatuan bahan obat sebelum kekuatan spiritual mereka mulai masuk ke dalam kuali dan membungkus bahan-bahan obatan yang telah disempurnakan. Proses peleburan bahan obat berlangsung dengan aman karena bagaimanapun Huang Peng adalah alkemis veteran dan Soyan merupakan emas-emas fuckboy dengan bakat luar biasa. Nggak ngotak, hal ini turut membuat ekspresi para alkemis tua di bangku penonton terpukau, tidak terkecuali Mbah Mo yang kalau dia bergabung dengan pemurnian merupakan sebuah ketidakmungkinan dia bisa mengikuti kecepatan Tang Zhen dan alkemis tingkat 7 seperti Huang Peng. Panggung batu benar-benar sunyi selama proses pemurnian dan hanya terdengar suara api yang berulang kali memasuki kuali, menandakan bahwa kedua alkemis dan satu alkemis karbitan ini begitu fokus seolah-olah tidak peduli lagi dengan dunia luar. Ketika melihat ke dalam kuali, seseorang dapat menyaksikan setetes cairan kental berwarna-warni muncul dari balik gompalan api hijau, menandakan bahwa langkah mengerikan ombak pertama yang dilakukan Soyan telah berakhir. Setelah memakan waktu hampir 3 jam, mungkin tampak lama, tapi sebenarnya sudah sangat cepat melihat Huang Peng yang merupakan alkemis veteran justru belum menyelesaikannya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Soyan yang sudah pernah merasakan kesulitan dalam membuat pil tingkat 7. Apalagi kalau bukan pil tulang darah jiwa surga, untuk Kanjeng mendosa tercinta tidak mau membuang waktu lebih banyak. Soyan pun meminta Tang Zhen untuk mengeluarkan bahan obat gelombang kedua, membuat Huang Peng dengan lembut menghela nafas. Di dalam hatinya berpikir jika mas-mas fuckboy ini memang bukanlah emas-emas fuckboy sembarangan. Waktu berlalu dengan cepat ketika ratusan bahan obat di atas panggung batu secara bertahap berkurang dan sudah 7 hari Tang Zhen bersama dua alkemis kontraknya melakukan pemurnian pil bodhisattva api, menyemburkan raungan naga ke seluruh lembah, menandakan bahkan 9 gelombang bahan obat telah selesai disempurnakan oleh Tang Zhen. Ya, sekarang perang Tang Zhen telah sepenuhnya berakhir, di mana ketua lembah api berkobar itu hanya bisa menyerahkan sisa dari proses pemurnian kepada Soyan.
dan Huang Peng. Soyang menghela napas panjang sebelum bertukar pandang dengan Grandmas Huan sebelum melonjakkan kekuatan spiritual agung ke dalam kuali dan menyelimuti dua tetes cairan obat terakhir untuk menggabungkannya dengan cairan-cairan obat sebelumnya. Sekitar 3 jam kemudian, dua tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cairan kental berwarna cerah yang menggantung dalam lingkaran cahaya. Ya, Tangzang mampu melihat jika Soyang melakukan penyempurnaan dengan sangat gemilang hingga alkemis muda itu sama sekali tidak melakukan kesalahan sejak awal hingga sekarang, dan kemampuan semacam ini bukan hal berlebihan jika Tangzang menilai bahwa Soyang berkali-kali lebih kuat dibanding Huang Peng yang merupakan alkemis veteran tingkat 7. Di sisi lain, Tangzang merasa cukup khawatir ketika melihat betapa wajah Huang Peng perlahan berubah menjadi lebih pucat, di mana hal ini jelas disebabkan karena memurnikan obat di bawah pembanggangan api naga petir dalam waktu lama, dan hanya bisa berharap semoga alkemis tua itu bisa bertahan karena proses pemurnian benar-benar telah mencapai puncaknya. Energi alam di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam, membuat orang-orang semakin fokus berpikir bahwa proses penyatuan sepertinya akan segera berakhir. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Soyan dan Grandmaster Huang membuka mata pada waktu yang hampir bersamaan, sebelum kemudian menyeburkan lebih banyak kekuatan spiritual dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu, sekaligus menandakan bahwa proses berakhir dari seluruh rangkaian pemurnian obat telah dimulai. Cahaya hijau merah berulang kali melonjak ke dalam kuali obat seperti pilar cahaya dengan tinggi hampir 100 meter, membuat Tangzhen tidak bisa menahan kegembiraan. Di satu sisi juga tampak sangat khawatir melihat Huang Peng tampak sudah hampir sampai pada batasnya, mengatupkan giginya saat melihat riak energi melingkar dalam bertabrakan dengan dinding, seolah memahami jika sepertinya bahan obat ini sedang memberikan perlawanan dari proses penyempurnaan yang dilakukan oleh Soyan dan Huang Peng. Ketika itulah proses pemurnian menjadi lebih mencekam, karena meskipun Soyang mampu menahan kejutan energi ini, Huang Peng telah sepenuhnya berubah menjadi pucat pasi ketika meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya dan terguling kehilangan kesadaran di panggung batu. Wajah Tangzhen tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap melihat Huang Peng yang ternyata tidak sanggup menyelesaikan penyempurnaan. Berpikir bahwa upayanya yang kali ini pun sepertinya akan berakhir pada kegagalan. Soyan juga hanya bisa menghela napas lebih melihat Huang Peng hilang kesadaran. Namun Soyan segera mengendalikan diri karena apabila penyempurnaan ini akhirnya gagal, dia pun harus melupakan tentang perubahan 3 api misterius versi lengkap yang sudah dia hamba-hambakan. Karena itulah, di tengah ekspresi parah dan putus asa semua orang di aula, Soyan tanpa ragu semua sekali meminta izin untuk melanjutkan penyempurnaan yang auto membuat Tangzhen melalakkan matanya. Soyan sendiri tidak bisa menjanjikan keberhasilan atas penyempurnaan pil Bodhisattva api. Namun apabila berhenti di sini, semua upaya keras yang telah mereka lakukan selama berhari-hari jelas akan menjadi sia-sia. Hati Tangzhen sedikit terguncang saat melihat kesungguhan di mata Soyan. Sebelum akhirnya tersenyum dan mempersilahkan Soyan mengupayakan yang terbaik tanpa beban sama sekali untuk benar-benar menyelesaikan pemurnian. Soyan sangat serius meminta Tangzhen untuk melindunginya karena stabilitas keadaan sekitar akan benar-benar mempengaruhi proses pemurnian yang sekarang hanya dilakukan oleh seorang diri tanpa banyak babi bu. Mengatakan tubuhnya sebelum berangsur-angsur naik ke langit dan menggungaukan larangan bagi siapapun untuk mendekati Soyan lebih dari 100 meter. Soyan menghela napas dalam-dalam saat merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari dua tetesan cairan obat yang sebelumnya hampir menyatu, kini kembali berusaha untuk memisahkan diri karena Soyan baru pertama kali melihat cairan obat yang berusaha memisahkan diri seperti ini. Namun dengan pengalamannya yang kaya, Soyan segera melonjakkan kekuatan spiritual sekali lagi dan membuat tetesan hijau merah yang baru saja berpisah disatukan dengan kejap. Soyan merasakan kekuatan spiritualnya habis dengan cepat. Namun tidak bisa lengah sama sekali karena dua tetes cairan obat ini terus-menerus berusaha memisahkan diri, seolah memiliki kecerdasan sendiri.
Tangsen mengepalkan tangannya melihat tubuh Soyang yang bergetar dan ekspresinya berangsur-angsur berubah pucat. Namun beberapa saat kemudian matanya penuh keharuan saat melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api dan membentuk sebuah gumpalan hijau merah yang tidak lain adalah cikal bakal pil body serpa. Ketika itulah awan gelap muncul di langit diikuti dengan petir bergulir, bak ular perak yang menggeliat memenuhi cakrawala, di mana fenomena ini adalah petir pil yang selalu menyertai kelahiran pil tingkat 7. Dan turut mengartikan bahwa Soyan benar-benar berhasil menyelesaikan pemurnian pil bodhisattva. Namun saat ini kondisi Soyan benar-benar lemah, seolah hampir tidak ada kekuatan spiritual tersisa dari dalam dirinya, yang membuat Tangsen segera menangkupkan tangannya berterima kasih sebelum berkata akan menggantikan Soyan untuk bertarung dengan pil. Namun baru saja Tangsen hendak baku hantam sama petir pil, Soyan dengan bertengah-engah meminta ketua lembah api berkobar itu untuk membiarkan dirinya menangani petir pil api, karena Soyan ingin menggunakan petir pil api ini untuk memperbaiki tubuh boneka iblis buminya alias si boneka wayang. Sedetik kemudian tampaknya sosok si boneka itu keluar dari cincin penyimpanan Soyan sebelum menginjak tanah dan berhenti di udara seolah menantang petir pil untuk menyeburkan. Di sini Tangsen dan semua orang di aula tampak kebingungan dan bertanya-tanya kenapa Soyan bisa mempercayakan hidupnya pada seonggok boneka seperti ini. Bagaimanapun petir pil ini menyempurnakan pil tingkat 7. Puncak adalah sesuatu yang bahkan belum tentu mampu dihadapi oleh Dozong bintang 5 sekaligus. Perasaan khawatir turut menyeruk di hati Wang mengomel-ngomel melihat bapaknya kok bisa membiarkan boneka seperti itu untuk melindungi Soyan. Padahal si emas-emas Pak Boy saat ini sudah hampir tidak punya kekuatan untuk mengatakan tubuhnya sendiri, sementara semua orang menunjukkan pandangan prihatin kepada Soyan. Dikhawatirkan jika justru tidak peduli sama sekali, tidak sibuk membayangkan betapa kuatnya si boneka itu setelah menerima pil ini, di mana kemungkinan boneka iblis tingkat bumi akan berubah menjadi boneka iblis tingkat langit dan mampu melawan seorang elit Dozong. Ketika itulah petir perak menyambar tubuh si boneka hingga membuatnya terdorong lebih dari 10 meter. Sudah hampir saja turun tangan dan melindungi Soyan ketika melihat tubuh boneka. Namun ternyata boneka iblis itu berhasil menyembuhkan tubuhnya sendiri dan percaya perlahan tampak jelas berhasil menyerap petir pil hingga membuat kekuatannya meningkat. Boneka sekali lagi terdorong di bawah serangan sengit dari 3 petir perak, namun sama sekali tidak goyah. Justru semakin kokoh dan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara. Bak Dewa Perang Agung menindas dunia menatap boneka dengan penuh kegembiraan karena dia mampu merasakan jika kekuatan boneka iblis bumi itu benar-benar memang sudah meningkat di bawah penindasan petir. Di bawah panggung batu, Tangsen turut mengungkapkan keterkejutan di matanya seolah tidak percaya jika Soyang benar-benar mengatasi petir pil dengan bonekanya. Sepersekian detik kemudian, petir pil berakhir melesat ke arah boneka sebelum bertabrakan dengan si wayang dan menghasilkan lubang besar yang berkurang lebih dari 100 kaki di bawah tanah. Tangsen sekali lagi menunjukkan raut khawatir ketika meringsut mendekati Soyan untuk memastikan keadaannya, namun hanya bisa dibuat terkejut melihat Alkemis muda itu tampak sangat sehat. Dan justru flexing boneka iblisnya dengan menunjukkan sosok manusia berwarna perak yang bangkit dari lubang. Sebelum dengan menatap mendarat di panggung batu, Soyan mengusap kulitnya si boneka saat itu. Benua perak menandakan bahwa saat ini masih berada di kelas bumi, karena apabila ketika iblis berada di kelas langit warnanya akan berubah menjadi emas. Soyan hanya bisa dengan lembut menghela napas berpikir jika sepertinya memang sulit untuk meningkatkan kekuatan boneka sampai ke kelas langit dan berencana untuk menyimpan boneka iblisnya kembali ke cincin. Namun Soyan segera menghentikan gerakannya saat menyapu ke mata kosong. Boneka melihat samar-samar dan berwarna emas gelap sehingga membuat Soyan diliputi kegembiraan meskipun sebelumnya sepenuhnya berubah menjadi boneka iblis langit. Soyan yakin jika membiarkan boneka menyerap beberapa petir pil lagi di masa depan, maka dia akan bisa melihat boneka iblisnya memancarkan warna emas cerah. Baru kemudian Soyan mengalihkan pandangannya kepada Tangsen dan membuka tutup kuali obat hingga langsung memperlihatkan sebutir pil obat berwarna hijau merah yang terus memancarkan aura luar biasa. Tangsen hanya bisa membelakangi matanya melihat pil obat yang berusaha melarikan diri dari setelah kuali dibuka sebelum
urutan tangan untuk meraih pil itu setelah memadatkan kode dari Soyan. Mengejar pil obat seperti ini jelas bukan masalah besar bagi seorang elit dozong sepertinya. Dan akhirnya Tang Zhen pun bisa memadatkan pil tingkat 7 yang begitu dia diambah-ambahkan sebelumnya, menyimpannya ke dalam sebuah botol giok. Menghela napas lega saat dia memegang botol giok di tangannya, seolah-olah telah melepaskan beban berat sebelum membungkuk dalam-dalam di hadapan Soyan berterima kasih atas bantuan alkemis muda tersebut. Dalam menyempurnakan pil bodhisattva api, Soyan mengalangkan kepalanya dan tersenyum kecil kepada Tang Zhen sebelum kemudian kelelahan yang luar biasa dahsyat membuat pandangannya Soyan menjadi kabur dan akhirnya terjatuh lemas di atas panggung batu. Karena kehilangan kesadaran, Soyan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kesadaran secara perlahan mulai kembali dan disambut oleh suara akrab Abah Huotian di kepala, kondisi tampak jauh lebih baik setelah mendapatkan beberapa manfaat dari kolam darah jiwa surga. Namun tetap belum mampu memulihkan kekuatannya karena Dozon sebelumnya menemukan tubuh yang cocok. Soyan tersenyum kecil mendengar perkataan Tian Ho dan berjanji untuk segera menyelesaikan masalah pemulihan tubuh untuk si elit Dozong. Karena seharusnya tidak sulit bagi mereka menemukan tubuh yang cocok berhubungan di dataran tengah yang luas ini. Pasti menyimpan lebih banyak ahli tingkat tinggi. Seharusnya Soya menyempurnakan pil sekering tubuh tulang jiwa untuk membantu Tian Ho memulihkan tubuh fisiknya. Namun dengan kemampuan yang sekarang jelas sekali Soyan tidak bisa memurnikan pil tingkat 7 puncak sendiri dan akhirnya berusaha mencari pil obat lain dengan efek serupa yang lebih rendah tingkatannya. Akhirnya Soya menggorek-gorek catatan obat Abah Ho dan menemukan jika ada pil tingkat 7 menengah, yaitu pil jiwa kehidupan Yin Yang yang memiliki efek serupa dengan pil sekering tumbuh tulang. Baru setelah berbincang-bincang kecil dengan Tian Ho, Soyan pun keluar dari dalam kamar dan langsung disambut dengan sosok kecantikan Tak Hur yang duduk di pinggir taman. Wer memiliki kecantikan luar biasa yang hanya bisa didambakan oleh banyak pemuda di wilayah tengah. Namun berhubungan Mang Oweng ini udah memiliki banyak pengalaman sama yang indah, hingga tuan muda ketiga keluarga Show itu hanya menyunggingkan senyuman tipis ketika melihat membungkukkan tubuhnya di hadapan Wer. Tuan putri lembah api berkobar itu buru-buru melambaikan tangannya meminta Soyan tidak bersikap hormat dan memperlakukan dirinya seperti teman. Sebentar saja selanjutnya Huan mengantarkan Soyan untuk menemui bapaknya sambil bertanya-tanya kenapa pemuda itu begitu tertarik dengan perubahan api tiga misterius milik lembah mereka. Huan tidak banyak komentar ketika mendengar jika Soyan hanya merasa cocok dengan metode pelatihannya, teknik rahasia mereka itu, namun juga meningkatkan bahwa mendapatkannya bukanlah hal yang mudah karena menurut aturan lembah teknik rahasia tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun begitu, Huan juga menenangkan karena pasti Tang Zhen akan membantu Soyan. Berhubung bapaknya itu sudah berjanji untuk memberi si Mas Bagboy kesempatan. Singkat cerita, Huer dan Soyan telah sampai di sebuah aula besar dan disambut oleh jajaran pemimpin lembah api berkobar, termasuk Tang Zhen dan dua orang tua berambut putih yang mengapitnya. Begitu Soyan memperkenalkan dirinya, seorang tetua lembah yang bernama Wu Shen tanpa babi bu langsung menanyakan apakah Soyan dapat mengubah permintaannya atas merubah tiga api misterius karena teknik itu merupakan teknik rahasia yang tidak boleh diberikan untuk orang luar. Soyan hanya bisa tertawa dingin dalam hatinya karena dia pun tahu bukan hal mudah untuk mendapatkan teknik rahasia semacam itu. Apalagi mereka semua tahu jika Soyan telah melakukan penyamaran selama berada di lembah api berkobar, dan hal itu semakin membuat para tetua tidak berkenan untuk memberikan teknik rahasia kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya. Wajah Tang Zhen tenggelam saat melihat Wu Shen dan tetua kedua bersikap begitu keras dan meminta tetua-tetua lembah itu untuk tidak mempermalukan dia di hadapan Soyan. Soyan tersenyum kecil mendengar pernyataan para tetua dan akhirnya menghapuskan penyamarannya sendiri, membuat semua orang di aula memahami bahwa benar-benar Yansu merupakan orang yang sama dengan sosok pemuda yang telah mengobrak-abrik pavilion pepetir. Beberapa waktu belakangan penetua kedua yang kita sebut aja si Asep ini berusaha mengonfrontasi Soyan dan mengingatkan bahwa pemuda itu mengalami masalah dengan pavilion petir angin karena memiliki gerakan 3000 petir. Sekarang pemuda itu ingin mendapatkan perubahan tiga api misterius milik lembah mereka, dan hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah pemuda ini memang senang mencuri teknik rahasia orang lain. Ekspresi Soyan saat ini dia menjawab bahwa dia tidak mencuri 3000 petir dan mendapatkan secara legal di sebuah pelelangan. Adapun perubahan tiga api misterius ingin dia pelajari karena memiliki api surgawi dan bukan untuk menang.
si Asep untuk menilainya sebagai seorang pencuri atau bukan. Kata-kata Soyan yang terus terang membuat wajah Asep menggelap dan memperingatkan Soyan untuk tidak bersikap arogan di lembah api berkobar. Tidak mau meladani kejulitan para tetua, Soyan pun mengalihkan kepandangannya kepada Tangzen dan menanyakan bagaimana tetua lembah api berkobar itu menyelesaikan masalah ini. Jika Tangzen pun berpikir bahwa perubahan api misterius tidak bisa diteruskan kepada orang luar, maka Soyan pun tidak akan banyak komentar lagi dan pergi dari tempat ini. Tangzen langsung berwajah geram mendengar bagaimana para tetua memojokkan Soyan. Bagaimanapun Soyan adalah orang yang telah membantunya menyelamatkan nyawa anaknya dan membuat ketidakmungkinan dia membiarkan pemuda itu pergi begitu saja dengan tangan kosong. Karena itulah Tangzen dan tegas memutuskan bahwa Soyan tetap berhak menerima perubahan 3 api misterius selama pemuda itu mampu melewati ujian murid inti seperti aturan lembah kedua. Hampir tidak bisa berkata-kata lagi untuk melarang Tangzen memberikan teknik rahasia dan hanya bisa merekomendasikan mekanisme pengujian tersulit yang akan menghambat Soyan meloloskan diri. Mekanisme itu adalah pengujian Soyan dengan kekuatan mereka sendiri, di mana baik tetua kedua maupun tetua ketiga lembah api berkobar merupakan dozong tingkat tinggi yang mengartikan ada terlalu banyak kesenjangan kekuatan di antara mereka dengan Soyan. Karena itulah Tangzen arahkan agar Tang Hua selaku generasi muda paling jenius di lembah yang berperan sebagai penguji untuk Soyan. Namun saran itu pun tampaknya ditolak mentah-mentah oleh para tetua hingga akhirnya si Asep pun menawarkan Wusen untuk menguji Soyan, di mana apabila Soyan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, maka pemuda entah berentak itu dianggap berhasil melewati pengujian. Ekspresi Tangzen tenggelam dan Hua sudah hampir mengomel-ngomel kepada dua tetua yang terus mengemukakan hal tidak masuk akal. Ketika Soyan membuka mulutnya dan menyatakan siap untuk menerima pengujian dari Wang Sheng, Tangzen mengerutkan wajahnya khawatir karena Wusen adalah dozong tingkat dalam yang bahkan lebih kuat daripada kepala pavilion petir angin utara, Ventian. Namun melihat keyakinan Soyan, Tangzen pun tidak bisa banyak bicara dan hanya bisa menghela napas sebelum mengumumkan bahwa pengujian Soyan untuk mendapatkan teknik perubahan 3 api misterius akan segera dimulai. Sungguh dan ini panjang banget spoilernya guys. Ya kalian minta sekalian aja, mintanya tuh 24 jam gitu ya. Beberapa menit guys ya, nanti jadinya di video enggak tuh beberapa menit jadinya udah kering tenggorokan. Akhirnya Soyan udah makin dekat aja nih sama perubahan 3 api misterius. Akankah Soyan mampu melewati pengujian Wang Sheng dan menerima teknik rahasianya? Sebenarnya enak ini tadi, kasih lagi enak body ini teh. Aduh, mungkin kalian bisa mendengar dari suaranya agak sedikit berat gitu ya guys ya. Karena memang mungkin karena lagi nggak enak badan karena memikirkan terus. Oke guys, buat kalian yang suka spoiler kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.